Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami Hajuddin Alwi beserta Kru for Good, guru dan tenaga tidak tetap Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan mengemukakan tentang sayang anak. Setiap orang tua pastilah sayang kepada anaknya, tetapi tidak semua dari mereka itu tepat atau salah terap dalam mendidiknya. Hari ini bisa terjadi barangkali karena orang tua memperlakukan anak dengan sangat berlebihan atau sebaliknya, meskipun dengan tujuan yang sama. Lalu bagaimana agar kita tidak menjadi orang tua yang salah asuh kepada anak? Yang pertama, anak adalah amanah. Anak akhirnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata tidak setiap orang diberi amanah tersebut. Ada yang sampai berusia tua tidak memiliki pasangan, atau memiliki pasangan hidup tetapi belum diberi keturunan. Maka amanah itu haruslah dijaga dengan sebaik-baiknya. Betapa sulitnya orang tua untuk mendapatkan anak itu. Pengorbanannya luar biasa. Orang tua terhadap anak tidak bisa mengklaim bahwa anak dikuasakan penuh atau merasa sangat berjasa, atau apapun yang membuat orang tua itu merasa berhak atas anaknya. Hal apapun tidak boleh dilakukan, tapi ada batasan. Anak adalah pribadi yang dihadirkan di dunia ini berbeda dengan orang tuanya, serta tidak ada kaitan masalah. Apabila orang tuanya bermasalah, maka anak tidak bisa dijadikan sasaran kemarahan, pelampiasan, atau apapun namanya yang justru menyudutkan kepada anak kita. Oleh karena itu, amanah yang harus dijaga orang tuanya itu sebenarnya tidak hanya mengantar anak sukses di dunia, tetapi sejahtera di alam akhirat pula. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini secara universal, secara global, bahwa pendidikan anak seharusnya ditujukan tidak hanya untuk masalah profesi duniawi, tapi juga keberuntungan di akhirat kelak. Yang kedua, anak itu seharusnya dimuliakan. Barangkali istilah memuliakan anak menjadi hal yang asing, karena biasanya yang sering terdengar yang dimuliakan itu orang tua. Tidak sedikit orang tua yang maksudnya mendidik, tetapi berlawanan dengan teknik pendidikan. Maksudnya menyayangi, tapi justru diwarnai dengan kekerasan. Orang tua ingin mengajari budi pekerti, tetapi yang dilontarkan kata-kata caci makian. Anak diajari lemah lembut, tapi yang diperoleh tamparan. Anak dididik untuk menjadi pemberani, tetapi yang didapatkan ancaman dan tekanan. Nah, oleh karena itu, apabila terjadi hal ini, jangan berharap banyak kalau anak itu akan sukses sesuai dengan keinginan. Sehingga kalau makin hari banyak anak yang nakal, barangkali harus ada koreksi dari para orang tua. Bagaimana cara mendidiknya? Maka seandainya anak dididik dengan dimuliakan, pada gilirannya anak pasti akan hormat kepada orang tua. Ibnu Khaldun menyatakan barang siapa yang pola asuhannya dengan kekerasan dan otoriter,
maka kekerasan itu akan tertanam dalam jiwanya. Kebaikannya akan hilang, justru akan menumpuk kemalasan, dusta, dan tindakan keji. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana penyayangnya beliau kepada anak. Rasulullah pernah membawa putra beliau bernama Ibrahim, kemudian mengecup dan menciumnya. Yang ketiga, anak hendaknya diberikan tanggung jawab. Barangkali setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi anak yang mumpuni, membuat anak yang akhirnya tumbuh dewasa dan seterusnya. Nah, untuk tujuan ini seharusnya anak tidak diberi beban, tetapi dilatih untuk diberikan tanggung jawab. Ajaklah mereka selalu berkomunikasi dan kompromi terhadap aturan dan tata tertib, termasuk menanamkan disiplin. Tidak sepihak saja orang tua menerapkan disiplin tanpa dikompromikan, tanpa dikomunikasikan. Yang demikian ini menjadi anak akan tertekan. Selanjutnya, membiasakan tertib secara alamiah. Anak menjadi akrab dan kemudian tertanam pada perilaku yang lama lambat laun akan tertanam dan anak menjadi baik. Cara paling ampuh dalam menemukan tanggung jawab adalah dengan contoh dan teladan, terutama dari orang tua, dari para guru dan sebagainya. Anak dalam hal ini menjadi pribadi yang dinamis sekaligus sensitif, sehingga butuh perhatian dan sentuhan. Sentuhan dari kata-kata atau verbal, ataupun sentuhan nyata-nyata dari secara fisik, sehingga ada kelembutan, ada ikatan batin, tidak gersang dan tidak liar, tetapi anak bisa jinak, anak bisa taat, anak bisa patuh dengan sepenuh hati. Prinsip yang perlu diperhatikan adalah dalam mendidik wajar, hangat, dan selalu terbuka. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melatih tanggung jawab kepada anak memang tidak harus selalu dituntun, difasilitasi, atau dimanjakan. Tetapi berilah mereka keleluasaan menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Yang demikian ini insya Allah anak akan menjadi mudah dewasa dan mudah menemukan jati dirinya dan mudah untuk menuju kepada tujuan yang diarahkan oleh orang tua. Artinya anak menjadi anak yang baik, anak yang solehah, anak yang penuh kasih sayang, dan anak yang menjadi harapan siapa saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam suasana yang sehat sejahtera atas lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya